memasarkan lembaganya, tidak memasarkan ajarannya karena tidak laku. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan lanjutkan untuk meluruskan pengajaran dari seorang ibu yang dulu pernah bilang kalau upah melacur dalam Kristen itu halal. Kali ini ya memang seperti biasa menebarkan kebencian. Ibu ini membahas lagi tentang kekristenan yang katanya gereja orang Kristen itu ada istilah pemasaran gereja. Dipikir perumahan kali dipasarin gereja. Nah, ini yang mesti kita bahas nih guys. Apakah benar dalam Kristen itu disetujui mengenai pemasaran gereja atau dan lain-lain lah. Ada beberapa hal yang saya mau luruskan nanti. Kita langsung aja cek videonya. Ya. Mereka tahu Quran surat Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Mereka tahu. Tapi kenapa mereka melakukan ini tadi? Ya, di dalam Kristen untuk melakukan kristenisasi dikenal istilah church marketing, pemasaran gereja. Jadi menurut ibu ini katanya di dalam Kristen itu dikenal sebagai pemasaran gereja sebagai cara untuk kristenisasi. Nah, saya bingung juga ini istilah ibu ini dapat dari mana kristenisasi. Padahal nih kalau kristenisasi nggak dikenal dalam budaya Kristen. Itu kan kristenisasi itu seperti pemaksaan orang pada akhirnya masuk ke Kristen. Dan yang dipakai adalah pemasaran gereja. Sebenarnya istilah pemasaran gereja sendiri tidak disetujui dalam kekristenan guys. Kenapa? Saya akan membahasnya. Oke, dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Perhatikan, orang tidak menerima lagi ajaran sehat. Kenapa? Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Jadi menurut kehendak jemaat itu, mereka mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan keinginan telinganya. Ingin sesuai pasar, ingin sesuai dengan apa yang mereka ingini. Dan inilah yang dimaksud sebenarnya kalau dikaitkan dengan pemasaran gereja, ya ini yang mana orang membuat gereja seperti apa yang diinginkan pasar pada waktu itu. Tapi apakah ini diizinkan Tuhan? Kalau menurut 2 Timotius 4 ayat 3 itu tidak disetujui. Dan ayat selanjutnya mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Kenapa dongeng-dongeng? Iya, sebab dongeng-dongeng yang lebih mereka sukai daripada kebenaran. Kalau pasarnya seperti itu. Nah, apakah gereja harus seperti pasar yang demikian? Melakukan sesuatu yang sesuai dengan konsumen. Kita memproduksi sesuatu yang sesuai dengan konsumen. Ya jelas nggak bisa guys. Itulah kenapa istilah pemasaran gereja jelas-jelas keliru. Apalagi kalau gereja udah jadi pasar. Tuhan Yesus waktu itu memporak-porandakan jualan yang ada di bait Allah. Sebab apa? Sebab gereja dijadikan pasar. Menjadi sesuatu yang komersil. Bukan menjadi rumah doa. Dan ini keliru sekali. Tentunya dalam Kristen tidak menyukai kata kristenisasi. Sebab kami memang tidak mengenal kristenisasi. Yang dikenal adalah pemberitaan Injil. Ada tuduhan miring lagi yang disampaikan oleh ibu ini. Kita akan menyaksikannya. Orang Kristen itu nggak bilang ke orang Islam gini, Pak, yuk ke gereja, gereja saya bagus loh. Nggak kayak di masjid duduknya di lantai. Kalau di gereja itu duduk di kursi. Kursinya empuk, pakai AC. Mereka nggak bilang seperti itu. Ya. Mereka tidak bilang, percaya Yesus masuk surga loh. Enggak, pasti ditolak kalau langsung bilang seperti itu. Tapi bagaimana orang mau datang ke gereja dan nanti disampaikan percaya Yesus masuk surga itu, mereka tidak memasarkan lembaganya, tidak memasarkan ajarannya karena tidak laku.
Yang paling santuy nih guys, ibu ini bilang katanya ajaran Kristen itu nggak disampaikan ke orang. Sebab apa? Ajaran Kristen udah nggak laku. Dibilang ajaran Kristen nggak laku. Nah sekarang ustadz-ustadz pada bahas Alkitab di dalam masjid. Nah ibu sendiri sampaikan ke jemaahnya bahas tentang Kristen dan ajarannya. Masih berani bilang ajaran Kristen nggak laku. Nggak ngajarin Kristen nggak makan bu. Iya nggak? Nah, persoalannya begini, apakah di dalam Kristen untuk menyampaikan atau mempromosikan gerejanya dalam Kristen itu tidak boleh menyampaikan ajarannya sebab udah nggak laku? Oh, Anda keliru. Anda keliru sekali. Tuhan memerintahkan kita, Tuhan memerintahkan umatnya, jemaatnya, gerejanya untuk pergi keluar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yesus juru selamat, Yesus yang adalah Tuhan. Bukan menyampaikan AC-nya ada berapa biji. Bukan sampaikan gerejanya itu kursinya empuk apa enggak. Bukan bilang ini fasilitasnya banyak apa enggak. Dibilang lagi katanya ibu ini bahwa kursi di gereja empuk-empuk. Oh, belum lihat kursi di gereja saya. Dari kayu besi. Keras kawan. Tapi maksudnya begini loh. Di dalam firman Tuhan pun kita tetap diutus untuk mengajarkan kebenaran. Kita akan lihat ayatnya. Tudingan yang mengatakan ajaran Kristen tidak laku itu jelas keliru 100%. Dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dikatakan semua bangsa jadi muridku. Kalau jadi murid berarti diajarkan kan. Yang diajarkan apa ya? Jelas ajaran Kristen. Ayat 20. Dan ajarlah mereka. Ajarlah ini loh. Dikatakan apa? Ajarlah. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi yang menjadi fokus, yang disuruh jemaat, gereja, sampaikan kepada dunia ini adalah ajaran dari Yesus Kristus. Ajaran Kristen tidak akan pernah mati. Ribuan tahun bertahan sampai saat ini. Dan saya yakin masih akan terus bertahan sampai kapanpun juga. Tudingan yang mengatakan ajaran Kristen gak laku, ini jelas orang yang tidak mengamati baik-baik perkembangan di Indonesia ini. Saat ini yang paling laku adalah ajaran Kristen ketika diajarkan. Makanya dicekal di mana-mana guys. Dan satu hal yang keliru, jika gereja pergi promosi AC-nya, gereja promosi jam mewah pendetanya, gereja promosi kekayaan-kekayaan yang dimilikinya, itu jelas gereja yang keliru. Sebab yang harus disampaikan kepada dunia adalah ajaran Kristus sendiri. Yaitu Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Yang ketiga yang ingin saya luruskan dari ibu ini menuduh katanya orang Kristen yang baik, yang menghormati orang lain, yang toleransi kepada agama lain, itu adalah taktik kristenisasi dan bukan melakukan ajaran Kristen. Itu hanya tipu-tipu, itu bukan ajaran Kristen. Kita langsung dengar aja videonya. Ya, Yesus masuk surga itu mereka tidak memasarkan lembaganya, tidak memasarkan ajarannya karena tidak laku. Apa yang dipasarkan? SDM-nya. Tampil peduli. Yang puasa orang Islam. Mereka yang adakan buka puasa, peduli kan? Sopan, mangga Bapak Ibu buka puasa. Mereka nggak bilang, ayo buka di tempat gereja saya, kalau enggak saya pukul. Enggak. Dengan santun, ramah, aktif bermasyarakat, penuh toleransi ibu bapak. Coba cermati baik-baik. Jadi menurut dia orang Kristen yang baik, hormat dan lain-lain dan toleransi itu sebenarnya adalah teknik pemasaran orang Kristen. Karena ajaran Kristen udah nggak laku, makanya mereka menggait orang dengan cara berbuat baik. Wah, ini ibu ini ngaku mantan Kristen, ibu ini juga ngaku katanya sering ikut KTN,
sering ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa lulusan I3 di mana saya kuliah di situ. Masa nggak ngerti kalau kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, sopan santun, semuanya itu adalah ajaran Kristen. Gimana sih, Bu? Jadi gini loh, kalau ada orang Kristen yang baik, itu bukan karena ajaran Kristen nggak laku, tapi karena orang Kristen itu melakukan ajarannya, gitu loh. Saya akan berikan satu ayat nih. Di dalam Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Orang Kristen kalau tahu sesuatu perbuatan baik itu harus dilakukan dan dia tidak lakukan itu berdosa. Sebagai contoh, misalnya di dalam Alkitab kan dibilang bahwa menghormati orang tua itu baik. Tapi saya tidak menghormati orang tua saya, berarti saya berdosa. Karena memang menghormati orang tua adalah ajaran dalam Kristen itu sendiri. Menghormati semua orang, begitu. Itulah kenapa kami tidak boleh memaki-maki orang lain. Mengancam-mengancam orang lain. Itu tidak pernah diajarkan dalam kekristenan. Oke, jadi paham ya sampai di sini? Kesimpulannya adalah ketika kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang, itu sebenarnya bukan dalam rangka pemasaran gereja, tapi karena melakukan ajaran Kristen, ajaran Tuhan, yaitu sampaikanlah kebenaran ke semua orang. Dan juga perbuatan baik yang kami lakukan bukan karena ada udang di balik batu, bukan karena kami mau cari amal supaya masuk surga. Enggak, kami sudah diselamatkan, sudah ada jaminan pasti masuk surga. Perbuatan baik itu ada untuk apa? Karena kami mengikuti ajaran agama kami. Tuhan memerintahkan itu. Karena kami mengasihi Tuhan, makanya kami melakukan itu. Mari kita saling menghormati satu dengan yang lainnya, saling mengasihi, saling toleransi, bukan justru saling membenci, mengancam, dan juga menebarkan kebencian. Louis Prasetyo sini, God be with you all.